Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diwarno dari guru SMP 1 Karangampel Kabupaten Indramayu akan mencoba untuk menyampaikan pemahaman mengenai asesmen SMP pada implementasi kurikulum Merdeka. Hal ini sebagai dokumen aksi nyata dalam pemahaman saya tentang asesmen pada kurikulum Merdeka di dalam kerangka platform Merdeka Mengajar atau PMM. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa. Tujuannya adalah dalam rangka menentukan sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Jenis-jenis asesmen adalah yang pertama asesmen formatif, kedua asesmen sumatif, yang ketiga asesmen diagnostik, dan yang keempat adalah asesmen portofolio. Bapak Ibu, untuk asesmen formatif yaitu adalah asesmen yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Tujuannya adalah agar membantu siswa meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam mempelajari suatu topik tertentu. Kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, seperti ujian atau tes akhir semester. Tujuannya adalah dalam rangka mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan memperoleh penilaian akhir terhadap pencapaian kompetensi siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengukur pengetahuan awal dan keterampilan siswa terhadap topik yang akan dipelajari. Tujuannya adalah untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir adalah asesmen portofolio. Asesmen ini melibatkan kumpulan kerja siswa termasuk tugas proyek dan karya tulis yang dikumpulkan selama periode pembelajaran tertentu. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk menilai kemajuan siswa selama periode pembelajaran dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Prinsip asesmen yang berpusat pada siswa. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa dalam proses asesmen. Kedua, menggunakan variasi metode dan instrumen asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, menyediakan umpan balik yang berguna dan relevan bagi siswa. Dan prinsip yang keempat adalah mendorong siswa untuk merenungkan kemajuan dan memperbaiki kinerja mereka. Pelaksanaan asesmen pada kurikulum Merdeka dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, asesmen yang terintegrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, instrumen asesmen yang fleksibel dan adaptif. Ketiga, penilaian yang berkualitas dan transparan. Dan keempat, pelaporan dan analisis data yang informatif. Cara menggunakan hasil asesmen diantaranya adalah: pertama, menyusun rencana pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan umpan balik yang spesifik dan jelas pada siswa. Kemudian, memotivasi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Keempat, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Asesmen merupakan bagian integral dari pembelajaran di kurikulum Merdeka, sehingga asesmen yang berkualitas dan berpusat pada siswa dapat membantu meningkatkan pencapaian belajar siswa. Dukungan dan kolaborasi antar stakeholder adalah kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan asesmen yang efektif dan efisien. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.